Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai belajar bahasa Indonesia sesuai dengan jadwal yang sudah kalian terima. Sebelum belajar, marilah kita mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Tentu saja yang kita bacakan adalah doa sebelum belajar. Baiklah, kita mulai membahas bab pertama, yaitu melaporkan percobaan. Silakan dipersiapkan buku-bukunya, buku mata pelajaran bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai buku paket. Kemudian tentu saja buku catatan, karena seperti yang sering kita lakukan, kita harus membiasakan diri membuat catatan. Sebab dengan membuat catatan, apa yang pernah kita dengar, pernah kita lihat, akan lebih mudah untuk mengingat kembali. Siap dimulai? Baik. Ini merupakan pertemuan pertama. Jadi ini pembelajaran pertama, nanti akan berlanjut dengan pembelajaran yang berikutnya. Pada pertemuan pertama ini yang kita bahas yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Silakan sambil dibuka bukunya mulai dari halaman 1. Ya, sudah ditulis di buku catatan? Baik. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah ini: mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Nanti kita mulai dengan yang dibaca saja, kalau sudah nanti teruskan dengan yang didengar. Sedangkan tujuan pembelajarannya atau target yang terdekat, kalian nanti harus mampu mengenal tujuan dan fungsi teks laporan percobaan. Materi yang akan kita pelajari tidak banyak, ya kita belajar sedikit-sedikit dulu. Pertama, pengertian dan tujuan percobaan, kemudian pengertian dan tujuan teks laporan, mengidentifikasi informasi teks laporan, pengertian dan tujuan laporan percobaan, kemudian mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Baik, kita ingat kembali yang namanya percobaan. Ya, percobaan yang kita maksud di sini tentu saja percobaan yang berkaitan dengan keilmuan. Apa itu percobaan? Ya, percobaan itu sama dengan eksperimen, atau secara sederhana bisa juga disebut dengan uji coba. Ya, ini suatu perangkat atau seperangkat atau set yang berisi tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menguji hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Nah, hipotesis ya kita artikan saja sebagai dugaan sementara. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, biasanya kita sudah punya dugaan. Nah, dugaan sementara ini biasa kita sebut hipotesis. Buat apa percobaan kita lakukan? Nah, sesuai dengan pengertiannya, tentu saja ini kita lakukan untuk mengetahui apakah suatu sebab atau disebut dengan istilah ilmiah variabel bebas mempengaruhi akibat atau variabel terikat dan menguji kebenaran suatu hipotesis. Ya, itulah yang disebut dengan percobaan. Selanjutnya yang kita sebut dengan laporan. Ya, ini sebetulnya sudah tidak asing, mengingat
sejak kelas 7 kalian sudah mengenal tentang laporan, mulai dari laporan perjalanan, kemudian di kelas 8 laporan peristiwa yang kita kenal dengan nama berita, dan laporan yang lain. Dan kali ini nanti yang kita bahas adalah laporan percobaan. Ya, tapi ada baiknya kita ingat kembali tentang laporan dan kita perdalam maknanya, karena mungkin selama ini pemahaman laporan yang kalian kenal adalah pemahaman untuk usia kelas 7 atau kelas 8. Apa itu laporan? Ya, inilah gambaran sederhananya yang disebut dengan laporan. Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya, yang merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Nah, itu laporan. Ya, seperti yang kita ingat waktu di kelas 7 atau kelas 8, bahwa laporan berarti menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, tentu saja ini bukan lamaran, bukan ramalan. Nah, apa yang kita laporkan, data-datanya bisa didapatkan dari hasil observasi atau pengamatan, kemudian bisa dari hasil analisis. Untuk apa laporan disampaikan? Tidak lain tentu saja ini kita sampaikan untuk mengklasifikasi. Mengklasifikasi berarti untuk mengelompokkan. Ini termasuk yang mana, ini yang mana, atau untuk mendeskripsikan. Mendeskripsikan berarti melukiskan dengan kata-kata, menggambarkan dan memberi informasi faktual. Ya, memberi informasi faktual, informasi yang nyata. Baik, itulah yang disebut dengan laporan dan tujuannya. Nah, laporan mirip dengan deskripsi dan eksplanasi. Ya, ini juga sudah pernah kalian kenal, seperti apa teks deskripsi dan seperti apa teks eksplanasi. Di sini bisa kalian lihat 3 contoh teks. Ini ada di buku pelajaran. Nanti bisa dilihat sendiri kalau tampilannya kurang besar. Ada 3 teks. Dari 3 teks itu salah satunya merupakan laporan. Salah satunya. Yang lain merupakan teks deskripsi dan yang terakhir merupakan teks eksplanasi. Nah, mana yang merupakan laporan, mana yang merupakan deskripsi, mana yang merupakan eksplanasi, bisa kita kenali dari ciri khusus, ciri unik. Ya, kita lihat satu-satu. Ini teks pertama. Sepedaku termasuk sepeda ontel cengki yang tidak memiliki batangan, besi berbentuk pipa yang menghubungkan stang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam, tapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inch. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring 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 terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil, tidak cocok dengan sepeda yang besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Ya, baik. Dari cara menyajikannya, ini termasuk deskripsi, laporan, ataukah eksplanasi. Ini bisa kita lihat dari apa yang dipaparkan di situ. Jenis yang mana?
Ya, inilah yang termasuk teks deskripsi. Kenapa? Ini yang menjadi cirinya. Ya, di sini yang dipaparkan adalah sepedaku, bukan sepedamu, bukan sepeda siapa-siapa, tapi sepedaku. Nah, maksudnya apa? Bahwa yang dipaparkan di sini adalah sesuatu yang khusus, bukan yang umum. Ya, ruang lingkupnya sempit, tidak luas. Nah, teks yang seperti itulah yang dinamakan teks deskripsi. Bagaimana dengan teks yang kedua? Kita lihat. Fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain, dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, gear depan, gear belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan, engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel, kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Nah, kalau yang pertama tadi deskripsi, apakah ini juga deskripsi? Iya, bukan deskripsi. Inilah teks eksplanasi. Masih ingat teks eksplanasi? Iya, betul. Teks yang menyampaikan tentang proses terjadinya sesuatu. Apa di sini menyampaikan proses terjadinya sesuatu? Iya, bagian inilah. Nah, ini proses apa di sini? Iya, proses yang membuat roda berputar lalu sepeda meluncur. Yang terakhir, wah, langsung ditebak, ini adalah laporan. Betul, ini adalah teks laporan. Mana cirinya? Ini dia. Nah, berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tadi yang dipaparkan adalah sepedaku. Di sini yang disampaikan sepeda. Nah, kalau sepedaku berarti khusus. Ada sepedaku, ada sepedamu, ada sepeda kalian, ada sepeda kami, ada sepeda kita. Nah, kalau sepeda berarti umum. Ya, sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan dan seterusnya. Nah, itulah ciri teks laporan. Bisa dipahami? Ya, baik. Secara jelas perbedaannya, atau secara lebih tegas perbedaannya demikian. Kalau teks laporan digunakan jika membicarakan atau menulis tentang sesuatu, misalnya sepeda, tentang sesuatu. Sedangkan dalam teks deskripsi hanya menulis atau berbicara tentang sesuatu hal yang khusus. Jadi kalau menyampaikan tentang sepeda, nah itu umum, berarti bentuknya laporan. Kalau memaparkan tentang sepedaku, atau mungkin sepeda roda 3, atau mungkin sepeda mini, nah itu teks deskripsi. Nah, bagaimana bedanya laporan dengan teks eksplanasi? Oh, kalau ini gampang dibedakan. Karena kalau teks eksplanasi jelas bahwa yang dipaparkan, yang dijelaskan di sana tentang proses terjadinya sesuatu. Ya, mengapa terjadi, sebab penyebabnya apa, dan akibatnya apa. Baik, itulah perbedaan antara teks
laporan, deskripsi, dan eksplanasi. Ini perlu kita pahami karena laporan mirip dengan deskripsi, laporan mirip dengan eksplanasi. Apa miripnya? Sama-sama memberikan penjelasan atau memaparkan tentang sesuatu. Kalau laporan memaparkan secara umum, kalau deskripsi secara khusus, dan kalau eksplanasi sangat khusus, yaitu tentang proses terjadinya. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat beberapa contoh teks laporan. Ini bisa kalian temukan di buku pelajaran halaman 12 sampai dengan halaman 13. Tidak panjang laporannya, sehingga bisa kita baca dengan sekali duduk atau sekali baca. Ya, yang pertama, inilah yang dilaporkan. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya orange kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya orange dengan kilatan cahaya petir. Ya, baik. Kalian tentu saja kenal dengan planet Venus. Yang kita bicarakan di sini berkaitan dengan IPA, khususnya tata surya. Berarti di sana kita temukan ada istilah Venus, ada planet, ada bumi, ada matahari, kemudian berotasi, kemudian hari. Ya, ini istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang tata surya. Nah, sebagai laporan di sini melaporkan tentang apa? Ya, gampang kita pahami. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, jadi ini menyampaikan tentang, lihat ada kata kuncinya adalah, berarti ini menyampaikan tentang pengertian planet Venus. Ya, jadi antara lain yang dilaporkan dalam teks tersebut adalah pengertian planet Venus, kemudian ukuran planet Venus, dan seterusnya. Nanti silakan ditelaah sendiri. Baik, contoh berikut. Kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Baik. Nah, apa yang dilaporkan di sini? Iya. Antara lain menyampaikan tentang klasifikasi kelelawar. Klasifikasi, pengelompokan. Ya, jadi kelelawar termasuk kelas yang mana, kelompok yang mana. Ya, kelelawar merupakan mamalia. Nah, itu bagian yang menunjukkan klasifikasi kelelawar. Juga menyampaikan tentang jenis-jenis kelelawar dan seterusnya.
baik, itulah dua contoh teks laporan yang sederhana saja. Walaupun sederhana, tapi ini merupakan hasil observasi, hasil pengamatan, hasil penelitian, bukan di karang-karang. Ya, baik, itulah dua contoh laporan. Ya, jadi apa itu percobaan tadi sudah kita pahami. Apa itu laporan juga tadi sudah kita pahami. Nah, selanjutnya apa itu teks laporan percobaan? Nah, ini ya, ingat saya tadi, percobaan itu apa, laporan itu apa, sehingga jadilah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Nah, ini gambaran sederhananya seperti ini ya, laporan percobaan ya, berarti ini sebuah teks laporan tentang percobaan ya. Jadi bisa kita berikan batasan bahwa teks laporan percobaan merupakan teks yang memaparkan atau menjelaskan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Kenapa dilakukan oleh peneliti? Ya, karena ingat tadi bahwa yang dilaporkan merupakan hasil observasi, bisa jadi merupakan hasil percobaan, eksperimen, hasil penelitian ya, yang jelas bukan dikira-kira. Maka yang melakukan atau yang membuat teks laporan percobaan adalah seorang peneliti atau mungkin sekelompok peneliti. Nah, untuk apa teks laporan percobaan ini disampaikan? Ya, tentu saja untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, kalian juga bisa melakukan, dan nanti harus berlatih melakukan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, jadi sekali lagi bahwa teks laporan percobaan ini merupakan teks yang memaparkan, berarti menjelaskan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Bisa seorang peneliti, bisa sekelompok peneliti. Nah, ini biasanya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Nah, kalian yang pernah praktek di lab IPA sekolah kita, ya mungkin saja setelah itu diminta untuk membuat laporan. Hanya saja pada saat itu guru IPA-mu tidak mengatakan namanya laporan percobaan, tapi isinya sama dengan apa yang nanti akan kita tuliskan sebagai sebuah teks laporan percobaan. Nah, kalau teks laporan percobaan ini kita publikasikan, berarti dibaca oleh orang lain, maka si pembaca akan mendapatkan informasi mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Baik, itulah yang dinamakan dengan teks laporan percobaan. Ya, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh. Ini contoh yang sudah jadi seperti ini. Saya perbesar sedikit supaya agak lebih jelas. Judulnya faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Itu judul laporan. Kemudian tujuan. Percobaan bertujuan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini akan dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan kepada tanaman kacang hijau.
Efek faktor eksternal kepada tumbuhan kacang hijau ini dapat mewakili bagaimana keterkaitan atau pengaruh antara faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, disinilah yang menggambarkan adanya hipotesis. Nah, nanti ini akan dibuktikan setelah melalui atau melakukan sebuah percobaan. Sebuah percobaan memerlukan alat dan bahan. Ini alat dan bahannya antara lain 4 buah biji kacang hijau, air secukupnya, tanah secukupnya, 4 buah gelas air mineral untuk wadah penanaman, penggaris, kertas penomor. Bagaimana melakukan percobaannya? Inilah langkah-langkahnya. Langkah pertama, menyiapkan wadah gelas air mineral, lalu diisi dengan tanah gembur. Kemudian biji kacang hijau ditanam ke dalam masing-masing wadah yang telah diisi tanah tadi. Langkah yang berikut, memberikan kode, penanda pada wadah tanaman dengan kode A, B, C, dan D. Lalu menyimpan tanaman dengan ketentuan untuk tanaman A dan B diletakkan di bagian yang tidak terkena cahaya matahari, dan tanaman C dan D diletakkan di bagian yang dapat terkena cahaya matahari. Tanaman biji kacang hijau disiram dengan air dengan volume yang berbeda-beda. Lalu mengamati pertumbuhan tanaman dari hari ke hari, serta mencatat perkembangan ukuran daun, tinggi batang, panjang akar, dan jumlah daun yang muncul pada tanaman. Langkah selanjutnya, memasukkan hasil pengamatan dalam tabel pengamatan. Ya, inilah langkah-langkahnya, atau kalau di kelas 7 kita kenal dengan istilah prosedur, teks prosedur. Baik, langkah-langkah tentu harus dilakukan lengkap dan berurut. Nah, dengan langkah tersebut didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini hasil yang sudah dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Waktu pengamatan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tanaman A dan B ditempatkan di tempat yang berbeda dengan C dan D. Ternyata dari hasil pengamatan ada perbedaan dalam hal panjang daun, tinggi batang, panjang akar dari hari ke hari dan seterusnya. Baik, ini hasilnya. Nah, dari hasil tersebut kemudian ditelaah, dianalisis bahwa faktor cahaya, faktor suhu, faktor air, dan nutrisi ternyata mempengaruhi pertumbuhan dari keempat tumbuhan tersebut. Nah, faktor cahaya, suhu, air, dan nutrisi inilah yang disebut sebagai faktor eksternal. Dengan demikian, maka kesimpulan, setelah dihubungkan antara tujuan dan hasil, maka didapatkan kesimpulan. Bagian kesimpulan itu merupakan hubungan antara tujuan dengan hasil. Kesimpulannya bahwa untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal, melainkan juga faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi kecukupan suhu, air, cahaya, dan nutrisi. Apabila terdapat ketidakseimbangan asupan pada salah satu faktor eksternal tersebut, maka tanaman tidak dapat mencapai pertumbuhan yang optimal. Nah, perbedaannya tadi antara lain bahwa tanaman A dan B ditempatkan di tempat yang berbeda dari segi pencahayaan
dengan tanaman C dan D. Baik, inilah contoh teks laporan percobaan yang sederhana. Walaupun sederhana, tapi sistematis dan lengkap. Ya, nanti kalian pasti akan sanggup, akan mampu membuat teks laporan percobaan yang seperti ini atau mungkin lebih baik daripada ini setelah kita mempelajari materi tentang melaporkan percobaan. Ya, itulah tadi contoh sederhana tentang teks laporan percobaan. Contoh yang lain nanti bisa kalian cari sendiri di buku pelajaran juga ada. Secara singkat, apa yang disampaikan dalam contoh teks laporan percobaan yang tadi, ya inilah catatan sederhananya. Yang pertama, teks laporan percobaan tersebut menginformasikan atau memberi informasi tentang percobaan yang dilakukan. Percobaan yang dilakukan yaitu percobaan untuk mengetahui faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di sana juga menginformasikan tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah percobaannya, hasil percobaan, dan ditutup dengan kesimpulan percobaan. Ya, baik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa sebuah teks laporan percobaan akan memuat tentang yang pertama, percobaan yang dilakukan. Nah, ini kita tuliskan sebagai judul. Kemudian tujuan percobaannya, lalu alat dan bahan yang digunakan. Ya, alat tidak sama dengan bahan. Paham bedanya alat dengan bahan? Ya, baik. Kemudian langkah-langkah percobaan, berarti prosedur percobaannya atau langkah kerjanya. Kemudian menginformasikan hasil percobaan. Nah, ini penting. Ya, tanpa hasil percobaan berarti percobaan belum dilakukan. Dan yang terakhir, menyampaikan tentang kesimpulan percobaan. Ya, baiklah. Itulah pembahasan tentang identifikasi atau pengenalan tentang teks laporan percobaan. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami dari awal pemaparan, yaitu percobaan itu apa dan untuk apa, laporan itu apa dan untuk apa, dan yang terakhir tentang pengertian teks laporan percobaan. Berikut informasi yang dimuat di dalamnya dan tujuannya. Ya, untuk contoh-contoh yang lain silakan dicari sendiri, silakan melakukan eksplorasi dari berbagai sumber, ya mungkin dari buku, ya, sumber tertulis, atau laporan percobaan secara lisan juga sangat mudah kalian temukan di channel-channel YouTube yang dengan mudah kalian akses. Baiklah, demikianlah pertemuan pertama kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang untuk pembahasan selanjutnya, yaitu menyimpulkan informasi laporan percobaan,
kemudian struktur dan kaidah pembahasan. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini. Nanti setelah istirahat akan diteruskan dengan melakukan kegiatan. Jadi sekarang silakan beristirahat dulu sesuai dengan jadwal. Nanti setelah itu akan diteruskan kembali dengan melakukan kegiatan masih berkaitan dengan teks laporan percobaan. Ya, untuk sementara kita akhiri, nanti kita mulai lagi setelah istirahat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.